Hai Andika, guys, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi laptop BBJS untuk di tahun 2020 sesuai dengan harganya. Tapi di video kali ini kita akan batasi dari harga 3 juta sampai 8 juta. Karena kalau misalkan kita bahas 3 juta sampai 50 juta, nanti videonya bakalan panjang dan kalian juga akan lebih bingung karena terlalu banyak pilihan. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu apa arti BBJS kalau di channel DKID, BBJS kalau di sini artinya adalah budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi laptop BBJS di DKID itu harus memiliki syarat spesifikasinya tinggi tapi harganya rendah. Contohnya seperti laptop dengan harga 4 jutaan yang sudah memiliki keyboard backlit berwarna putih atau mungkin storage-nya sudah 512 GB SSD, desainnya seperti Ultrabook dengan casing aluminium dan berbagai hal. Pokoknya intinya itu spesifikasinya harus tinggi, harganya harus rendah. Dan sebenarnya konten ini tuh kalau dibilang siap, menurut saya belum siap, tapi udah banyak banget yang neror saya di DM maupun di kolom komentar untuk membuat rekomendasi untuk laptop di tahun 2020. Karena kalau kalian lihat sekarang laptop-laptop di tahun 2020 itu sebenarnya adalah laptop yang masih ada di tahun 2019. Jadi nama serinya masih itu-itu aja tapi dengan SKU yang baru. Tapi karena udah banyak banget teror, ya udahlah saya bahas nggak apa-apa. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sebelum kita mulai, saya perlu garis bawahi dulu kalau laptop yang ada di rekomendasi ini adalah pure pendapat pribadi saya. Saya tidak dibayar oleh brand manapun untuk mengeluarkan atau memunculkan laptopnya. Satu-satunya sponsor di video kali ini adalah AdSense dari YouTube. Dua sponsornya ada dari AdSense dari YouTube, dan yang kedua adalah Instagram pribadi saya, jadi @handika_setiabudi. Jadi buat kalian yang pengen follow, langsung aja follow @handika_setiabudi karena user ID tersebut sudah berbaik hati untuk mensponsori video kita kali ini. Oke, jadi kita awali dulu dari range harga 3 juta, 300 sampai 399. Pokoknya nggak lebih dari angka 4 juta. Dan di range harga ini menurut saya ada beberapa laptop yang cukup unik dan menarik dan juga BPJS. Contohnya ada XP14S DK0073AU yang memiliki selling point berupa keyboard backlit dengan harga yang ada di laptop mainstream menengah ke bawah, yaitu harganya cuma sekitar 3,6 jutaan. Biasanya keyboard backlit itu hanya ada di range 7 sampai 8 jutaan atau biasanya ada di laptop-laptop Ultrabook. Tapi di XP14S DK0073AU ini udah memiliki single LED keyboard berwarna putih. Tapi menurut saya memang keunggulannya cuma ada di bagian keyboardnya yang single LED backlit tadi untuk prosesornya atau untuk spesifikasi lain. Karena jujur saya nggak begitu suka dengan AMD A series apapun itu, mulai dari A4 sampai A12. Kalau seri U saya lebih prefer ke AMD Ryzen daripada ke A series. Jadi enaknya kalau kalian tinggal di kawasan yang sering mati lampu atau kalian suka kerja di kondisi gelap biar lebih relaxing, mungkin XP14S dengan keyboard backlit-nya ini sepertinya cocok buat kalian. Dan mungkin buat kalian yang suka gaya-gayaan karena keyboardnya udah nyala padahal harganya cukup murah, ya bisa dibilang ini adalah satu-satunya laptop BBJS harga 3,6 jutaan yang memiliki desain yang cukup premium. Dan XP14S ini adalah satu-satunya laptop yang memiliki single LED keyboard berwarna putih di range harga 3-4 jutaan. Untuk brand lain belum ada yang punya fitur ini di range harga yang sama. Pilihan kedua ada Lenovo S145 yang harganya sekitar 3,9 juta. Dan yang menurut saya paling menarik dengan harga bisa dibilang kelas mainstream menengah ke bawah, Lenovo S145 ini sudah menggunakan SSD berkapasitas 256 GB dengan CPU-nya Intel Celeron N4100 yang memiliki 4 core dan 4 thread dengan rating TDP low power hanya 6 watt. Base clock-nya 1,4 GHz dan bisa di boost sampai 2,5 GHz. Dan Lenovo S145 ini di Celeron-nya memiliki 2 SKU, ada yang menggunakan 4205U dengan harga 3,7 juta dan N4100 yang harganya 3,9 juta ini. Dan menurut saya kalau kalian akhirnya memilih Lenovo S145, saya sarankan yang harganya 3,9 juta dengan N4100 karena untuk 4205U itu seperti yang saya bilang tadi cuma 2 core dan 2 thread. Dan selisih 200.000 kalian akan mendapatkan prosesor yang lebih baik karena prosesor di laptop ini itu tidak bisa di-upgrade seperti RAM atau SSD yang biasanya bisa di-upgrade. Oke, sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu kategori 4-5 jutaan, 400 sampai 499, intinya nggak lebih dari 5 juta rupiah. Dan di range ini masih ada XP14S lagi dengan nama lengkap XP14S CF1051TU. Karena dengan harga sekitar 4.500.000, XP14S ini sudah memiliki SSD yang kapasitasnya biasanya hanya ada di laptop-laptop dengan harga 10 juta ke atas. Kapasitas SSD-nya yaitu 512 GB. Kelebihan lain, kalau biasanya laptop di harga 4 jutaan itu opsi upgrade-nya terbatas, di XP14S ini kalian bisa upgrade RAM sampai 32 GB.
karena RAM-nya nggak onboard dan tersedia 2 slot kosong. Kalau mau tambah storage juga masih ada slot SATA yang bisa ditambah dengan hard disk atau SSD SATA 2,5 inch. Dan menurut saya di harga 4-5 juta ini, XP14S CF1051TU ini adalah laptop BBJS terbaik karena saingannya belum ada yang belum bisa memberikan harga yang sama dengan spesifikasi seperti XP14S ini. Ditambah lagi XP14S di harga 4,5 juta ini juga sudah memiliki keyboard backlit, jadi menurut saya sudah super lengkap banget. Kekurangannya mungkin cuma di layarnya aja yang masih XD, belum Full XD. Tapi harga segitu kalau minta Full XD dengan IPS, kayaknya menurut saya sih agak sedikit kurang ajar. Dan di kategori 4-5 jutaan ini cuman satu XP14S tadi, sebenarnya ada lagi cuman harganya itu lewat dari 5 juta. Jadi akan kita masukkan ke range harga 5-6 jutaan. Di kategori ini yang pertama ada Asus A412UA yang sebenarnya hampir sama dengan XP14S yang harganya 4,5 juta tadi. Cuman Asus A412UA ini memiliki spesifikasi lebih tinggi dengan Intel Pentium Gold 4417U dengan base clock 2,3 GHz. Yang spesifikasinya ini sebenarnya hampir sama dengan Core i3 generasi ke-7. Cuman kalau untuk Intel Pentium Gold ini tanpa turbo boost. Kemudian Asus A412UA yang SKU terbaru ini juga sudah bisa di-upgrade RAM-nya, tapi tidak seperti XP dengan dual slot RAM kosong. Asus A412UA 4GB RAM-nya onboard dan satu lagi slot kosong. Jadi kalian bisa upgrade sampai maksimal 20GB. Kemudian untuk slot hard disk juga masih ada apabila kalian pengen upgrade ke dual storage. Keyboardnya pun juga sudah backlit dan untuk layarnya juga sudah Full XD walaupun masih menggunakan panel TN. Dan untuk harganya Asus A412 dengan SKU ini adalah 5,5 juta. Kemudian lebih mahal lagi ada Acer Swift Athlon 300U dengan SSD berkapasitas 256GB. Kenapa lebih mahal walaupun SSD-nya lebih kecil ketimbang Asus A412UA tadi? Karena Acer Swift 3 ini bisa dibilang ultrabook versi mainstream. Karena dari segi desain dan build quality ini terlihat ultrabook banget dengan bahan material all metal. Layarnya juga sudah Full XD dengan panel IPS. Kemudian lanjut ke kategori selanjutnya yaitu 6-7 jutaan, dan di kategori ini menurut saya lebih banyak dipegang oleh laptop yang menggunakan prosesor Ryzen. Kenapa? Karena range harga 6-7 jutaan ini rata-rata semua laptop itu prosesornya menggunakan seri U, dan seri U-nya 6-7 jutaan ini biasanya tidak ada dedicated graphic card. Dan kalau untuk seri U tanpa dedicated graphic card atau IGP, saya pribadi suka dengan Ryzen dengan Radeon Vega 3-nya daripada Intel dengan Intel HD-nya. Contohnya di range harga 6-7 jutaan ini bisa dilihat di laptop Asus yaitu Asus A412DA dengan Ryzen 3, kemudian ada Lenovo S340 dengan Ryzen 3 juga, kemudian ada XP yang namanya saya jujur aja nggak hafal, sebentar saya nyontek. Namanya adalah XP14S DK0127AU karena nama untuk XP ini memang cukup belibet. Kemudian juga ada Acer Swift Athlon, cuman kalau yang tadi itu adalah varian RAM 4GB. Yang versi di 6-7 jutaan ini adalah yang versi 8GB. Nah, dari nominasi-nominasi yang saya sebutkan tadi, menurut saya yang paling keren, yang paling best value itu adalah Lenovo S340 dengan Ryzen 3-nya dengan harga sekitar 6,8 juta. Karena menurut saya Lenovo S340 ini memiliki banyak keunggulan seperti casingnya udah aluminium, keyboardnya backlit dengan rasa tactile yang sangat nyaman, desainnya ini ultrabook banget, SSD 512GB, RAM-nya 8GB, storage-nya PCIe NVMe dengan speed sekitar 1500 Mbps. Kemudian yang nggak dimiliki oleh pesaingnya tadi adalah layarnya yang sudah Full XD dengan panel IPS. Dan Lenovo S340 Ryzen 3 ini juga bisa digunakan untuk gaming dengan settingan tertentu. Untuk kalian yang mungkin mau lihat review lengkapnya, langsung aja klik end card yang ada di pojok kanan atas. Lanjut ke kategori terakhir yaitu kategori laptop di harga 7-8 jutaan, yang sebenarnya untuk range harga ini pilihan laptopnya itu udah lumayan banyak, dan ada beberapa laptop yang menurut saya unik dan menarik dan sangat BBJS tapi belum pernah saya bahas. Contohnya seperti Lenovo ThinkBook 13S dengan Intel Core i3 generasi ke-10-nya, kemudian ada Lenovo C340 yang Yoga yang convertible dengan harga yang sama sekitar 7,1 juta. Mungkin di next video akan saya bahas kalau misalkan barangnya udah ada, tapi kita fokus ke yang pernah saya bahas dulu di range harga 7-8 jutaan. Dan menurut saya di range harga 7-8 jutaan ini pertama ada Asus K403FA yang diiklankan memiliki daya tahan baterai seharian penuh 24 jam, udah kayak warnetnya Reza Arab. Tapi saya udah pernah coba daya tahan baterainya sendiri dari Asus K403 ini dengan cara video playback yang ada di laptopnya, jadi tidak terkoneksi dengan WiFi, itu bisa bertahan sekitar 20 jam.
Tapi mengingat harganya hanya 7-8 jutaan dan memiliki daya tahan baterai yang awet banget, menurut saya adalah sesuatu selling point penting buat kalian yang mungkin suka banget mobile dan gak suka bolak-balik ngecas. Tapi kekurangannya kalau dari segi performa menurut saya dengan harga 7-8 jutaan ini Asus K403UA kurang. Kemudian ada XP Joy. Kenapa namanya XP Joy? Karena XP berkolaborasi dengan JDID, jadi namanya adalah XP Joy yang memiliki spesifikasi yang cukup unik dengan Intel generasi terbaru yaitu 10 Gen. Tapi yang menurut saya unik adalah perpaduan SSD dan juga Intel Optane H10 memori yang ada di laptop XP ini. Dan setahu saya belum ada brand lain yang menggunakan teknologi Intel terbaru untuk SSD dan Optane ini di brand lain. Kalau untuk desainnya karena namanya XP14S, jadi desainnya juga sama dengan XP14S lainnya. Dan untuk pilihan lain sebenarnya menurut saya masih ada Lenovo S340 yang Ryzen 5. Tapi kenapa nggak saya masukkan? Karena menurut saya aneh untuk Lenovo S340 yang Ryzen 3 ini menggunakan panel IPS, tapi yang Ryzen 5 menggunakan panel TN. Jadi seharusnya dibalik, yang Ryzen 5 itu panel IPS dan Ryzen 3 panel TN. Tapi intinya kalau misalkan kalian cari performa tanpa tidak keberatan dengan layar TN-nya, kalian bisa memilih Ryzen 5. Tapi kalau kalian suka dengan panel IPS tapi performanya kurang, ya kalian bisa pilih Lenovo S340 yang Ryzen 3. Kemudian sebenarnya di harga 7-8 juta ini juga masih banyak. Ada 412FL dengan Core i3 VGA, ada XP 14S DK0027AU kalau nggak salah nama serinya, yang menggunakan Ryzen 5. Kemudian juga ada Acer Swift dan masih banyak lagi, tapi nggak saya masukkan di sini karena sekali lagi menurut saya yang tampil di sini itu adalah yang menurut saya BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita dan yang menurut saya paling best value. Atau mungkin kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi tentang mana laptop yang paling baik untuk digunakan di tahun 2020, kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena sekali lagi laptop-laptop yang kita bahas kali ini itu adalah pure pendapat pribadi saya tanpa ada arahan brand, tanpa ada arahan dari siapapun, Pak RT, Pak RW pun juga tidak ada arahan. Jadi sekali lagi buat kalian yang mungkin punya pendapat pribadi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi cukup segitu aja video rekomendasi laptop di tahun 2020 yang sekali lagi guys, sebenarnya ini tuh belum siap karena kalian aja yang maksa neror-neror suruh bikin konten rekomendasi laptop di tahun 2020. Karena sekali lagi belum ada laptop di tahun 2020 yang menurut saya fresh. Contohnya yang fresh itu menurut saya ada Asus G14 dan TUF 15 yang akan masuk mungkin entah kapan, pokoknya intinya 2020. Dan untuk laptop-laptop yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah seri lama yang ada di 2019 yang mungkin dengan SKU baru. Contohnya ada SKU baru nanti akan masuk Asus A412UA dengan Intel Pentium Gold 5000 series. Tapi kapan kita juga nggak tahu, kita tunggu aja dan nanti kalau misalkan udah datang ya pasti akan kita bahas. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.